Bukan itu, ini fitnah. Saya rela mati. Saya rela mati. Atas nama pelapor Rudiana. TKP-nya pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2016 di lokasi lahan kosong di belakang bangunan showroom mobil Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situ Gangga, Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Sebagai pelapor adalah Rudiana. Tersangkanya saat ini PS alias Perong alias Robi Irawan. Korban 1. Muhammad Rizky Rudiana meninggal dunia. 2. Vina meninggal dunia. Agar tertib, tunggu sabar. Kenapa ganti identitas? Kenapa ganti Robi namanya? Saya itu. Silakan. Nama gaul saya. Saya tidak pernah melakukan apapun itu. Ini fitnah. Saya rela mati. Saya rela mati. Tidak. Tidak. Rekan-rekan, tolong tertib. Nanti kita sama-sama mendengar. Kepolisian sebagai lembaga negara, dia harus berani untuk menegakkan hukum. Kepolisian adalah lembaga yang diberikan kewenangan oleh negara, yang harusnya tampil benar-benar tegak lurus pada upaya penegakan hukum, tidak melihat orang perorangan atau kemudian melihat ini anaknya siapa. Tetapi yang muncul di masyarakat selama ini kan ingatan-ingatan publik yang sudah tertanam di masyarakat. 1970 pasal ruda paksa gitu kan ada buktinya. Kenapa gitu? Jawabnya tau nggak? Oh iya, karena pelaku tidak mengakui hal tersebut. Udah gitu parahnya ya, salah satu pelaku yang ada di dalam itu sempat ngepost story atau apapun itu yang bilang kalau slow, nggak akan kenapa-napa kok gue. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat sehingga kini masih menjadi sorotan publik. Kuasa hukum 8 terpidana yang telah divonis dalam kasus ini menilai adanya kejanggalan dan rekayasa pihak penyidik dalam penanganan perkara tersebut. Menurut Jogi Nainggolan, salah satu kuasa hukum terpidana proses persidangan mengungkapkan ke-8 kliennya tidak mengenal kedua korban. Lebih lanjut, salah satu terpidana tidak mengenal 7 terpidana lainnya. Jogi mengungkapkan salah satu terpidana pembunuhan bernama Rivaldi alias Ucil sebenarnya terjerat kasus kepemilikan senjata tajam. Namun kasus itu diubah menjadi keterlibatan dalam pembunuhan Vina dan Eki. Kami bertemu dengan keluarga klien kami termasuk Ibu Titin dan Ibu Wiwit. Ayahnya sangat menderita karena Rivaldi alias Ucil sebenarnya terlibat dalam kasus senjata tajam berdasarkan undang-undang darurat. Tetapi kasusnya digeser seolah-olah terkait pembunuhan Vina dan Eki, ujar Jogi dalam konferensi pers di kantor Pera di Cirebon. Jogi menambahkan dalam persidangan mereka ditanya tentang ikatan pertemanan. Kami tanya kepada 5 klien kami apakah mereka kenal dengan Rivaldi Ucil. Jawabannya tidak, ini lucu. Klien kami disatukan dalam satu kasus padahal mereka berbeda, katanya. Jogi juga menyoroti salah satu klien Sudirman yang dalam persidangan mengaku tidak mengenal terdakwa lainnya. Dalam persidangan Sudirman ditanya apakah kenal dengan Rivaldi, jawabannya tidak. Namun yang berkembang di media adalah narasi bahwa klien kami kenal dengan DPO padahal mereka tidak kenal. Klien kami geng buruh bangunan sementara pembunuh itu geng motor, tambahnya. Jogi menegaskan ada rekayasa dalam penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki oleh petugas kepolisian. Ketika saya diberi kesempatan berbicara, saya katakan ini kasus rekayasa dari penyidik Polres Cirebon Kota. Dari awal persidangan jelas ini semua bohong, tegasnya. Selain itu, Jogi menilai petugas kepolisian telah melakukan salah tangkap terhadap pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Jangan mengorbankan anak orang lain yang tidak mampu dan tidak mungkin melakukan perlawanan. Mereka jadi korban dari sebuah proses hukum yang sudah jelas ini salah tangkap, ucapnya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali mencuat setelah kasus itu diangkat ke layar lebar melalui film Vina sebelum 7 hari.
Petugas kepolisian masih mengejar 3 pelaku pembunuhan yang saat ini masuk DPO.